Saya jelaskan. Devki menikah atau berpasangan dengan Pasudewa. Maria berpasangan dengan Yusuf. Kemudian Yusuf memiliki anak tiri. Pasudewa memiliki anak tiri. Nama anak tiri Yusuf itu adalah Yesus. Nama anak tiri Pasudewa itu adalah Krishna. Sama-sama dikandung dan dilahirkan oleh istri mereka. Oke, kemudian diakui Krishna itu adalah titisan dewa. Yesus diakui itu adalah titisan Tuhan, jelmaan Tuhan. Oke, di sini Bang Seth mau ngomong kalau kisah Yesus menjiplak kisah dari Krishna. Memang ada klaim seperti itu. Tapi saat ini kita bahas poin dari Bang Seth dulu ya. Secara garis besar kelihatannya memang sama. Tapi poin-poin ini sebenarnya masih terlalu umum untuk dicocok-cocokkan. Kita ambil contoh cerita Cinderella. Ayah Cinderella menikah dengan Lady Tremaine. Ayah Cinderella memiliki anak tiri. Anak tiri ini bernama Anastasia dan Drizella. Dikandung dan dilahirkan oleh istrinya. Ternyata selain titisan atau jelmaan Tuhan, kisah keluarga Cinderella mirip juga dengan kisahnya Krishna. Ya tentu Anda tidak bodoh, sehingga tidak mengambil poin-poin ini lalu menjadikannya dasar untuk mengklaim bahwa kisah Krishna sama dengan kisahnya Yesus. Kalau mau memang menyamakan, harus ambil kejadian yang lebih unik, bukan contoh seperti keduanya dilahirkan oleh istri mereka. Poin ini juga kurang tepat ya, karena Devaki dan Vasudewa adalah suami istri, sedangkan Maria dan Yusuf masih dalam tahap bertunangan. Terus poin yang ini, memiliki anak tiri, mungkin lebih baik diganti menjadi keduanya lahir secara ajaib tanpa hubungan fisik suami istri. Lalu kita tambahkan juga, kelahirannya sudah diramalkan dan ada anak-anak yang mati karena berita kelahiran ini. Nah, begini baru mirip. Lantas, apakah karena mirip berarti benar kisah Yesus menjiplak kisah Krishna? Kapal Titanic adalah kapal raksasa yang tenggelam di laut karena menabrak gunung es. Ini adalah kisah yang terkenal di seluruh dunia. Kisah ini juga terdapat di buku novel fiksi yang berjudul Futility. Nah, tapi ada yang menarik nih. Kapal Titanic tenggelam pada tahun 1912. Sedangkan buku Futility dirilis pada tahun 1898. Loh, buku fiksinya duluan terbit, lalu kejadian nyatanya terjadi. Jadi apakah kapal Titanic tenggelam karena ikut buku fiksi? Tentu tidak ya. Nah, inilah, walaupun ada cerita yang mirip, belum tentu yang satu menjiplak yang lainnya. Kisah Yesus dan Krishna jelas ada persamaannya, tetapi ini belum berarti yang satu menjiplak yang lain. Tapi pesan utamanya adalah bahwa benar kita harus tetap berhati-hati, karena sesuatu yang palsu bisa menjiplak sesuatu yang asli. Setelah sesuatu yang palsu ini dipikir asli karena mirip, lalu pelan-pelanlah disisipkan kesesatan-kesesatan ajarannya. Yesus sudah memperingatkan kita ya, di Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tetap berhati-hati dan jangan termakan oleh berita hoax. Tuhan Yesus memberkatimu.